Sementara pemirsa, cuaca ekstrim yang memicu hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan 4 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat dilanda bencana tanah bergerak. Fenomena tanah bergerak ini menyebabkan 139 rumah rusak. Sebanyak 139 rumah yang berada di 5 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdampak bencana tanah bergerak. Dari jumlah itu, sebanyak 57 rumah rusak berat dan 44 rumah rusak sedang. Sementara 38 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Wilayah terparah yang terdampak bencana ini adalah Desa Pasir Suren, di mana di lokasi ini sebanyak 32 rumah rusak berat, 19 rumah lainnya rusak sedang. Sementara pemirsa 38 rumah mengalami rusak ringan. Rata-rata kerusakan akibat tanah bergerak ini meliputi retak pada lantai, dinding, serta atap. Ya, pemirsa, lalu bagaimanakah kondisi di Sukabumi? Sudah terhubung bersama kami Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, ada Bapak Endang Koswara. Halo, selamat siang Pak Endang. Selamat siang. Ya, Pak Endang, sejauh ini Ya, kondisi tanah bergerak saat ini seperti apa, Bapak? Apakah masih ada pergerakan dari tanah tersebut hingga siang hari ini? ya, pergerakan tanah yang ada di Kabupaten Sukabumi, kita masih taraf siaga dan waspada ya, karena di Kabupaten Sukabumi itu terjadi di 4 kecamatan dan 5 desa, yaitu Desa Pasir Suren dan Desa Tonjong, Kecamatan Kebaratu. Kedua, Kecamatan Cikakak, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak dan Desa Cikakak. Ya. Yang ketiga, Kecamatan Bantar Gadung, Desa Limus Tunggal. Yang satu lagi Kecamatan Cisolok, Desa Pasir Baru. Nah, itu kurang lebih ada 128 rusak berat dan ringan. Nah, itu yang mana yang paling banyak itu di Kecamatan Pelabuhan Ratu itu di Pasir Suren, Kampung Pasir Suren. Pasir Suren itu 30 ya, 30 itu yang besar rusak beratnya. Kalau di Cikakak 14 rumah. Ya. Kalau di Kecamatan Bantar Gadung, Limus Tunggal 7 rumah, dan di Pasir Baru, Kecamatan Cisolok 7 rumah. Iya. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Pak Endang, ini kalau dilihat sampai sekarang. Pak Endang, ini kalau dilihat dari sebelah Pak. Anda ini juga salah satu rumah yang terdampak kerusakan, Bapak? Oh iya. Nah, Ini kita posisi ada di Kampung Pasir Suren, Pak. Pasir Suren, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Desa Pasir Suren. Itu Kampung Nyalindung. Nah, ini kalau di Jadi Desa Pasir daerahnya Suren Kampung sendiri Nyalindung. ini sebagai salah satu desa yang paling parah terdampak dari tanah bergerak itu? Ya, betul, Pak. Di sini paling banyak, Pak, karena di Pasir Suren ini sudah pada kosong, Pak, udah mulai mengungsi secara mandiri ke rumah-rumah saudara dan sanak saudaranya, Pak. Ya, Pak Endang, ini melihat dampaknya yang cukup besar ya Pak ya, karena beberapa rumah ini rusak berat sekali. Ini tanah bergerak di sana ini secara bertahap atau tiba-tiba atau seperti apa Bapak pergerakannya di sana? Kita di sini kebetulan Pak curah hujan tinggi ya. Kalau curah hujan tinggi kita juga khawatir dan was-was pada masyarakat sudah mulai mengungsi itu karena pergerakan itu dikala hujan itu turun, otomatis kita sudah ada pergerakan gitu kan. Nah, dari kemarin kita kan terjadinya di tanggal 2, Pak. Tanggal 2 sekarang ini sudah mau masuk ke 7 hari ya, Pak ya. Masih BPBD Kabupaten Sukabumi masih assessment atau mendata pergerakan-pergerakan yang asalnya ringan jadi berat. Kadang-kadang yang berat semakin juga perubahannya semakin tinggi gitu kan. Tapi mudah-mudahan kemarin juga kita sudah di asesmen sampai tanggal 5 itu dengan jumlah yang tadi saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan sekarang juga kita tidak ada lagi hujan lebat atau
debit airnya tidak terlalu besar gitu. Nah, Bapak dari BPBD terbiasa melakukan atau merelokasi tindakan seperti yang Anda lakukan seperti saat ini. Seperti biasanya Bapak ini ada antisipasi apa Pak yang dilakukan Pak untuk mencegah tanah bergerak ini di kawasan sana semakin meluas? Nah, kita dari BPBD Pak, karena kita menangani dengan kedaruratannya Pak ya, dengan kedaruratan, dengan kejadian yang begitu serentak, maka kita mengevakuasi kalau seandainya itu warga itu masih bisa berpindah secara mandiri karena keinginan masyarakat ya gitu. Kita juga menangani seandainya sudah sudah ditentukan nanti ada relokasi, dalam arti nanti huntara yang akan dibuatkan gitu kan. Tapi itu juga tergantung kepada masyarakat huntara. Tapi kita sudah membuat posko untuk darurat sudah disiapkan gitu kan. Penanganan masyarakat yang mana ada yang mau relokasi ke sanak familinya, membawa dengan barang-barangnya, kita dipersiapkan angkutan dengan tenaga-tenaga dari BPBD juga dibantu Pak. Oke. Juga kaitan ada bangunan yang sudah rusak kita bantu juga untuk daripada menjadi musibah, kita yang dirobohkan, yang diselesaikan dengan tenaga-tenaga dari BPBD juga dibantu. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Endang Koswara. Semoga tidak turun hujan yang lebat lagi kembali agar tanah di sana segera stabil. Terima kasih banyak Bapak.